Ini pernah direncanakan oleh suami istri di masa lalu, dituliskan di dalam kitab yang sangat populer. Persoalannya, begitu ibunya mengandung, istrinya mengandung, lahir anaknya usia 2 tahun, maaf, mereka punya rencana, anak ini insya Allah kita akan didik jadi lebih baik, keluarga kita lebih baik, anak ini akan jadi ulama. Qadarullah usia 2 tahun ayahnya meninggal. Ini kisah nyata. Ibunya ingat, saya tetap pertahankan untuk berubah jadi lebih baik, walaupun ayah tidak ada, saya single parent, saya rawat anak ini sebaik-baiknya. Usia 4 tahun anak ini, maaf ya, terkena penyakit buta permanen. Hijrah tidak akan sepi dengan ujian. Suami meninggal, single parent, anaknya kemudian buta permanen. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Ibunya tetap berpedoman, Allah pasti akan berikan yang terbaik. Anak ini kemudian terus didoakan, bangkit di malam hari, perbanyak kemudian tingkatkan ibadah. Ingat ya rumus ini, orang tua yang rajin ibadah maka boleh jadi kebaikannya akan diturunkan pada anaknya. Ibunya yang berdoa, anaknya yang mendapatkan bagiannya. Matanya buta tapi diganti oleh Allah dengan ingatan yang luar biasa. Kalau Anda bacakan satu kalimat, satu baris ini, satu lembar buku dibacakan oleh Anda satu halaman, maka seketika dia akan ingat seketika tanpa diulang, dengan titik, dengan komanya. Anak ini kemudian dibawa ke sekolah Al-Quran, dimasukkan talaki ke syekh di sana. Syekh di situ kemudian membacakan pada saat itu surat Qaf, surah ke-50. Qaf dibacakan sampai akhir ayatnya. Anak ini anak yang paling kecil teman-teman, mata buta, nggak bisa ngelihat. Teman-temannya berada di atasnya usianya, ada yang 6 tahun, 7 tahun, dia 4 tahun. Begitu selesai membacakan, kata syekhnya, lihat kalimatnya, man hafidha ala zahri qalbi, siapa yang hafal apa yang tadi saya bacakan, hafalan di dalam kepalanya, bukan di luar kepala. Hafal di luar kepala masih belum hafal. Kata syekhnya, hafal di dalam kepalanya. Tiba-tiba saat semuanya diam menyimpan tangannya begini, anak yang buta tadi mengangkat tangannya mengatakan, hafidhu ala zahri qalbi, saya sudah hafal. Syekhnya penasaran, kata syekhnya, bagaimana? Diambil anaknya ke depan, diminta baca, Masya Allah, bacaannya bukan hanya hafal, makhrajnya, sifat hurufnya, tajwidnya, semua mirip dengan syekhnya. Kata syekhnya, minal an tadrusul hadis, dari sejak sekarang ananda mesti belajar hadis, karena Quran itu dijamin kemudahannya, hadis yang tidak ada jaminan. Anak ini secara singkat, tinggal 1 menit pulang ke rumahnya, diantar oleh asisten rumah tangga ibu tadi. Begitu nyampe di rumahnya, wajahnya gembira, mengatakan pada ibunya, Ummi, ibu, tadi saya dipuji oleh saya begini, ada kejadian begini, saya seperti ini. Kata anak ini, minal an uridul hadis, ma, sekarang saya pengen belajar hadis. Kata ibunya, ya bunayya iktafi bil Quran, anakku sayang, kamu punya keterbatasan, supaya kamu nggak capek sekarang Quran dulu, baru setelah itu hadis. Kata anaknya, lah, dia percaya pada gurunya, dia percaya pada keyakinannya, dia katakan, ma, saya pengen belajar hadis. Dia tinggalkan ibunya sambil meraba jalan begini ke kamarnya. Perhatikan baik-baik, begitu ibunya melihat, ingat kemudian dengan suaminya, ingat tentang rencana mereka, ingat tentang mereka punya rencana masuk surga bersama-sama. Teman-teman, ibunya langsung masuk ke dalam kamar, dia bentangkan sajadahnya di mihrabnya, dia salat 2 rakaat, dia bermohon kepada Allah. Saat sujud itulah dia tumpahkan segala keinginannya. Perhatikan kalimatnya. Rahasianya ada di Quran surah ke-17 ayat 110 sampai dengan 111, paling kanan sebelah atas. Ya Allah yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basiratabni. Saya mau akhiri. Ketika tumpah air matanya dia katakan, ya Allah yang maha melihat, mohon kembalikan penglihatan anak saya. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basiratabni. Begitu mengatakan kalimat itu, capek ketiduran. Kemudian pada saat itulah anaknya sedang mengulang surat Qaf di kamarnya. Begitu ibunya mengatakan yal basir, anaknya sampai pada ayat ke-22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Ibunya menyebut yal basir, anaknya sampai di ayat wa basaruka al-yawma hadid. Dulu pandanganmu tertutup, sekarang kami akan buka, kamu akan melihat setelah ini dengan setajam-tajamnya. Ayat ini sebetulnya kemuliaan akhirat, tapi diturunkan mendapatkan kemuliaan dunia. Tiba-tiba setelah baca ayat ini, ibunya berdoa, bersamaan kalimatnya, tiba-tiba terbuka pandangannya.
Anak ini bisa melihat kembali. Saking kagetnya dia lompat, dia kejar ibunya. Ummi laqad ra'ait. Ma, saya bisa lihat lagi. Ma, saya bisa lihat lagi. Ibunya kaget kemudian terbangun. Dia peluk anaknya, dia katakan, "Nah, mungkin kamu melihat bukan dengan hatimu. Kamu melihat bukan dengan matamu. Rubbama ra'aita biqalbik, laisa bi'aini." Mungkin bukan matamu tapi hatimu. Waktu habis. Kisah belum selesai. Tinggal 1 menit. Boleh 1 menit? Lihat sini. Kata anaknya, "Mah, saya melihat dengan mata saya. Ini mama pakai baju ini. Di sekitar kita ada benda-benda ini." Allahu Akbar. Ibunya kemudian yakin anak itu bisa melihat. Dipeluklah anaknya. Keduanya kemudian menangis. Dan ibunya sejak saat itu yakin bahwa anak ini punya kemuliaan besar di masa depan. Maka disekolahkanlah kemudian tempat-tempat terbaik. Belajar hadis terbaik. Diingat segalanya. Cepat luar biasa. Anak ini kemudian dikenal dengan luar biasa di masa depan. Nama anak ini adalah Muhammad. Bapaknya yang meninggal namanya Ismail, kakeknya namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, di Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Kelak di kemudian hari, dia dikenal dengan nama daerahnya Bukhara, dengan Al-Bukhari. Itulah kisah Imam Al-Bukhari. 2 orang suami istri, yang bersiap merubah hidupnya, diturunkan pada anaknya, dan kemuliaan itu diraih. Saya yakin, kalau Anda berhijrah malam ini, boleh jadi yang hafal Quran, mungkin anaknya, mungkin cucunya, mungkin turunan-turunan Anda. Tapi ketahuilah, ketika Anda punya peran di dalamnya, maka surga akan disiapkan untuk semua Anda satu keluarga besar. Saya mohon izin pada panitia, saya ingin persaudarakan Anda semua, supaya datang Anda bukan cuma sekedar datang. Siap bersaudara insya Allah? Siap berbagi insya Allah? Siap bersinergi insya Allah? Muhajirin? Muhajirin? Ikuti saya, berdiri semua, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nashhadu an la ilaha illa anta wa nashhadu anna Muhammadan rasuluka. Allahumma nashhadu innana ikhwah. Allahumma nuridul jannah ma'a ikhwatina ma'a rasulina ma'a ashabina ma'a ummahatina abaina jiranina. Ya Allah, kami bersaksi Engkau Tuhan kami, Engkau satu-satunya Tuhan yang layak diibadahi. Kami bersaksi Nabi Muhammad Rasulmu yang kami cintai. Ya Allah, kami berjanji di malam ini kami bersaudara ya Allah. Kami bersaudara ya Allah. Kami siap berhijrah ya Allah. Ya Allah, berikan kami surgamu. Berikan kami surgamu bersama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama sahabatmu ya Allah, bersama sahabat Nabi-Mu ya Allah, bersama orang-orang saleh ya Allah, bersama ibu kami ya Allah, dengan ayah kami ya Allah, dengan anak-anak kami ya Allah, dengan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon masukkan kami dengan teman-teman kami ini ya Allah ke surgamu ya Allah. Allahumma ishhad, Allahumma ishhad, Allahumma ishhad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Duduk teman-teman. Saya mohon setelah ini, saat antum pulang, kenalilah teman-teman Anda. Buatlah komunitas. Yang senang dengan Quran, bikin komunitas Quran. Yang senang dengan tahajud, bikin komunitas tahajud. Yang senang dengan puasa, bikin komunitas.
saling kenali satu dengan yang lain, dan bantu, karena Anda tadi telah mengatakan kepada Allah, Anda berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai hari ini saya bermohon kepada Allah, dalam sujud saya, dalam keheningan malam, insya Allah saya akan ingat antum semua, dan saya mohonkan supaya kita istiqomah dalam kehidupan kita. Nabi menutup ta'limnya dengan 3 cara. Kadang cukup dengan hamdalah kalau ingin singkat, kadang dengan kifaratul majlis kalau ada pertautan dosa, kadang beliau berdoa, kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Saya tidak tahu momen ini kapan lagi terjadi, jadi saya ingin gabungkan ketiga-tiganya. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan doa kita di malam hari ini kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala rasulikal karim, nabiyyikal amin, sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika di malam ini ada satu di antara kami yang datang ke tempat ini membawa lumuran dosa, maka mohon ya Rabb, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Kau telah ampuni segala dosa-dosanya. Tubna ilaika ya Rabbal Alamin, kami bertaubat kepadamu ya Allah pada malam hari ini. Allahumma taqabbal minna taubatana, ya Allah terima taubat kami ya Allah. Idza kana fi hadzal makan ya Allah min al-azwaj الذين يعصون يا الله في عائلتهم اللهم تقبل منهم توبتهم. Ya Allah, jika ada seorang suami hadir dalam pertemuan di malam ini dan dia berbuat banyak maksiat sebelum datang kemari, ya Allah, maka mohon ampuni dosa-dosanya ya Allah di rumah tangganya. Jika maksiat terjadi pada istrinya, pada anak-anaknya karena peran suami-suami di malam ini ya Allah, peran ayah-ayah di malam ini ya Allah, maka ampuni dosa kami ya Allah, para suami dan ayah serta anak ya Rabbal Alamin. Allahumma idza kana hunalika al-ummahat min al-azwaj ya Rabbal Alamin, Allahumma allawati ya'sina amamaka ya Rabbal Alamin fi 'ailatihinna, taqabbal minhunna taubatahunna ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika di tempat ini ada perempuan-perempuan dari kalangan ibu, istri ataupun anak ya Allah yang banyak bermaksiat sebelum datang ke tempat ini, mohon ya Allah, jangan biarkan Engkau ya Allah jadikan dia kembali dari tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Jika dosa di rumahnya adalah karena peran dirinya, maka ampuni dosa-dosanya ya Rabbal Alamin. Jangan Kau wafatkan ia ya Allah sebelum Kau terima taubatnya ya Arhamar Rahimin. Allahumma wala hamman illa farajtah, jika ada yang datang ke tempat ini membawa kegelisahan, maka jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Kau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah wala asran illa yassarta, jika ada yang datang ke tempat ini untuk berhijrah ya Allah, tapi hidupnya masih sulit, di rumah tangganya sulit, di pekerjaannya sulit, kehidupan sosialnya sulit, kami mohon ya Rabb, dengan hijrahnya di malam hari ini, dengan tobatnya ya Allah, angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya ya Rabbal Alamin. Allahumma wala maridan illa syafaita, jika ada yang Kau tengah uji dengan penyakit ya Allah, seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma alif baina qulubina ya Allah, ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaka anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jika memang di tempat ini hati kami masih kotor ya Rabb, sering bermaksiat ya Allah, kami mengaku zalim pada ayah ibu kami ya Allah, kami durhaka pada ayah ibu kami ya Allah, ibu yang telah mengandung kami, melahirkan kami ya Allah, kami belum mampu membalas segala kemuliaannya sampai saat ini ya Rabbal Alamin. Ayah yang telah berkeluh kesah ya Allah, berpeluh keringat untuk bisa memberikan yang terbaik bagi kami, kami bermaksiat kepada mereka ya Allah, kami berbuat buruk dalam kehidupan ya Allah, kami melanggar ketentuan-Mu, kami mengakui itu semua, kami ingin berubah ya Allah. Allahumma ya Allah, la tawaffana illa nahnu muslim. Ya Allah, mohon jangan wafatkan kami sebelum Kau jadikan kami sebagai muslim yang baik ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Arhamar Rahimin, Allahumma ihdi ailatana ya Allah, ihdi jiranana ya Rabbal Alamin. Duhai Allah, jika di malam ini masih ada kerabat kami yang belum baik, atau bahkan keluarga kami ya Allah, adik kami, kakak kami, atau bahkan ayah ibu kami ya Allah, jika mereka masih jauh dari tuntunan-Mu ya Allah, mohon sentuh hatinya agar mereka berubah. Jangan pisahkan kami dengan mereka di surga ya Allah.
Allahumma ya arhamar rahimin, idza kana hunalika min baqiyati hayatina faj'al baqiyata hayatina ya Allah hayatan thayyibah. Ya Allah, jika memang kami besok masih hidup, terbuka jalan panjang kehidupan bagi kami, mohon ya Allah, bimbing kami untuk merubah hidup kami supaya lebih baik dalam hidup yang Kau ridhai ya Rabbal Alamin. Jadikan kami sahabat Al-Quran, jadikan Al-Quran memberikan syafaat bagi kami di akhirat kelak ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mohon jaga persaudaraan kami di malam hari ini ya Allah, sampai kembali kepadamu dengan bergenggaman tangan, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, laqad da'unaka kama amartana fa'ajib du'ana kama wa'adtana. Kami telah berkumpul, belajar, bertobat dan bermohon seperti Engkau perintahkan. Maka mohon kabulkan doa kami ya Allah seperti apa yang telah Engkau janjikan. Jika semua hal pengorbanan sampai malam ini belum mampu mengabulkan doa kami, maka tunjukkan kepada kami di malam ini ya Allah, dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepadamu. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.